Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dinda Intan selaku Direktur Pelaksana Jogja Festivals ingin mengucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pembicara. Saya selaku host acara ini mengucapkan terima kasih karena telah bergabung. Ya, selamat bergabung kepada seluruh peserta juga pembicara talk show dari rangkaian acara Jogja Festivals Forum and Expo 2021 yang kali ini bertajuk Realitas Virtual. Talk show ini berfokus pada bagaimana festival, pemerintah, dan sektor swasta dapat saling berbagi pengalaman mengenai penyelenggaraan festival, terutama di ruang virtual ya seperti saat ini. Dan kita bisa gimana bekerja sama untuk proses mitigasi yang strategis guna membuat kebijakan yang lebih baik untuk mendukung sektor seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengumpulkan wawasan dari para pembicara tentang isu atau tantangan terkait kebutuhan akan adaptasi terhadap dunia digital teknologi di masa pandemi ini. Adanya talk show ini diharapkan para pembicara dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana festival, pemerintah, dan sektor swasta dapat saling berbagi pengalaman mengenai penyelenggaraan festival di ruang virtual dan kemudian bekerja sama untuk proses mitigasi yang strategis guna membuat kebijakan yang lebih baik untuk mendukung sektor seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Tidak lupa mengingatkan kembali acara Jogja Festivals Forum dan Expo 2021 ini dapat terselenggara atas kolaborasi juga dukungan dari berbagai pihak. Nah, perkenalkan kami untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, The Ambarukmo Group, teman-teman pekerja event Jogja, The Gade Coffee and Gold, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami. Baiklah, para hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu talk show pertama yang bertajuk Realitas Virtual dengan Bram Satya sebagai moderator kita bersama saat ini nanti, yang juga merupakan Ketua Jogja Festivals Forum dan Expo 2021. Satya Bramantya atau lebih dikenal dengan Bram Satya, kalau saya manggilnya Mas Bram. Beliau mengawali pertemuan dengan dunia industri kreatif itu dari tahun 1993 ketika ia mempelajari kriya logam di ISI Jogja. Bram sendiri merupakan pendiri Benda Art Space di Yogyakarta. Dan di tahun 2001 Mas Bram mulai berbisnis kerajinan dan hingga akhirnya menghantarkan pada bidang industri kerajinan dan furniture. Mas Bram juga menekuni sisi organisasi, aktif di berbagai organisasi, terutama di bidang kerajinan ya, diantara dengan Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional, Asmindo, Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, dan terutama organisasi di Jogja Festivals Forum dan Expo ya, ketuanya kita saat ini. Mas Bram ini juga aktif berpartisipasi sebagai seniman, kurator dalam pameran-pameran lokal maupun internasional dan menjadi narasumber untuk program-program ekonomi kreatif. Pokoknya Mas Bram Satya ini paling lengkap. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita persilahkan moderator kita, Mas Bram Satya, untuk bisa hadir. Dan monggo Mas. Oke. Dia Mas Bram Satya, mungkin saya akan serahkan seluruh rangkaian acara ini. Siap. Semoga diskusinya bisa lebih seru, menarik lagi ya. Siap. Dan bisa memberikan banyak manfaat untuk dunia virtual kita. Amin, amin. Ya, dan untuk seluruhnya pastinya. Jadi Siap. saya mungkin mundur dulu biar Mas Bram bisa menguasai ruangan virtual ini, dunia virtual. Dunia virtual, ini kita terbang-terbang ini. Untuk nanti selanjutnya memanggil teman-teman para moderator yang juga nggak kalah keren, ya Mas Bram ya. Ya.
Ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda Intan. Ya, mungkin siang hari ini talk show kita, ini talk show pertama kita, itu memang kita membahas sesuatu yang memang cukup menarik, tapi juga cukup membingungkan mungkin, karena kondisi hari ini memang kita terpaksa gitu ngomongin tentang virtual reality, tentang online, tentang luring, daring gitu. Ini yang menurut saya menarik kita bicarakan hari ini. Dan saya juga di sini nanti akan ditemani para narasumber yang keren-keren gitu. Keren-keren beneran, ini keren-keren beneran kalau ini. Jadi pembicara narasumber pertama adalah Mas Ari Wulu. Mas Ari Wulu ini adalah saat ini menjabat sebagai direktur festival dari Festival Sumonar. Jadi beliau ini direktur Festival Sumonar. Tapi sebenarnya Mas Ari Wulu ini juga tidak hanya di Sumonar. Jadi kalau teman-teman yang tahu tentang Festival Sumonar ini, saya mungkin belum punya datanya, tapi kelihatannya memang ini pertama kali di Indonesia gitu, yang memang membuat sebuah perhelatan khusus, membuat sebuah festival khusus untuk mewadai teman-teman video mapping gitu. Jadi ini menurut saya juga menarik, nanti akan kita kulik nih Mas Ari Wulu tentang kiprahnya di Sumonar. Tapi sebenarnya Mas Ari Wulu ini juga kalau saya mau cerita bisa panjang nih, satu acara khusus membicarakan Mas Ari Wulu tok ini. Mas Ari Wulu itu awalnya memang pemusik gitu. Jadi serius dalam bisnis musik sejak tahun 98. Beliau ini lebih banyak memakai jalur-jalur elektronik musik untuk disiplin utamanya. Ia dikenal juga dengan ini nama panggungnya, nama kerennya itu MIDI Junkie. Atau kalau teman-teman lihat WVLV gitu. Itulah Mas Ari Wulu dan pemain musik elektronik solois yang lain. Jadi dia juga punya banyak kiprah di bidang musik. Ia telah mengelola sebuah forum musik elektronik. Nah, ini juga seru banget. Ini bernama Sound Boutique sejak tahun 2005. Kini ia mengembangkan musik gamelan kontemporer di komunitas Gayam 16. Nah ini jadi teman-teman harusnya paham lah siapa Gayam 16. Nah ini orang di belakangnya salah satunya adalah Mas Ari Wulu ini. Dan memprakarsai sebuah kolektif seni visual bernama JVMP, Jogja Video Mapping Project ya. EP-nya apa ya saya lupa. Yang aktif menyelenggarakan festival tahunan ya tadi, kita sebut tadi di depan adalah Sumonar, Festival Sumonar. Jadi mungkin saya bisa mengundang Mas Ari Wulu dulu ke sini gitu. Terus pembicara kedua adalah sebentar. Next, pembicara kedua. Jadi pembicara kedua ini juga nggak kalah keren banget. Nggak kalah keren banget adalah Bapak Roni Primantohari. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk Provinsi DIY. Jadi beliau ada di Kominfo DIY, jadi provinsi tingkatnya. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kasub Pengkajian Informasi dan Kasub Pengembangan Informasi, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi, serta Kepala Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi. Nah, kenapa ini Pak Roni ini keren banget? Karena beliau inilah yang memang mengatur jaringan internet, terus pengembangan IT yang ada di Jogja, yang saya ingat banget nih Pak Roni, tahun awal tahun 2000-an, gimana Jogja ini sampai didatengin banyak Interpol gitu, gara-gara di Jogja ini banyak hacker-hacker yang memang mumpuni gitu. Dengan komputer-komputer seadanya tapi bisa nembus hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi ini saya ingat sekali di tahun 2000-an awal sampai 2000-an akhir gitu, 2010-an akhir. Nah kira-kira itu Pak Roni ini sudah hadir bersama kita. Pak Roni, selamat siang Pak Roni. Selamat siang Mas Bram. Wah, saya senang sekali bisa bergabung dengan orang-orang keren di sini. Pak, ini yang lainnya itu orang-orang milenial, saya mungkin termasuk yang kolonial. Siap Pak Roni, kita bisa keren karena ada Pak Roni soalnya Pak. Kalau nggak ada Pak Roni, nggak ada jaringan internet ya kita nggak bisa keren Pak. Oke, Mas Ari Wulu, oh belum. Yang ketiga adalah pembicara kita ini juga nggak kalah keren. Ini ada Mas Doni Yudanto.
Mas Doni ini juga susah ini saya ngomongnya ini karena kalau cerita saya bisa panjang juga nih. Mas Doni Yudanto ini sebenarnya lulusan jurusan arsitektur UGM. Jadi beliau ini sebenarnya arsitek, tapi sekarang ini banyak bekerja bersama para seniman gitu. Dan kebetulan memang studinya fokusnya di eksperimental arsitektur dan urban design, urban design. Dia juga belajar pemodelan 3D 3 dimensi dan pengembangan prototype. Nah, beliau ini telah melakukan kolaborasi dalam beberapa banyak proyek dengan disiplin lain. Jadi Mas Doni ini sekarang ini banyak berkumpul tidak hanya sama orang-orang yang satu bidang gitu, satu arsitek. Beliau kemudian bekerja bersama teman-teman dari disiplin lain seperti elektronika, biologi, fashion dan lain-lain gitu. Bersama rekannya di UGM, ia mendirikan Doors Lab, kalau teman-teman pernah paham gitu, pernah tahu gitu. Doors Lab ini adalah lab arsitektur yang berfokus kepada arsitektur eksperimental dan parametrik. Nah, Mas Doni telah terlibat menjadi bagian dari proyek Honef Fab Lab. Kalau pernah teman-teman ini juga sudah banyak dikenal di Jogja. Fab Lab Yogyakarta adalah sebuah area gitu untuk bekerja bersama yang didirikan oleh HONF Foundation pada tahun 2011. Terus di 2011 ada mengikuti Diamagnetic Species di Istanbul Biennale pada tahun 2013. Terus beliau juga mengikuti Grow Kitchen Pau di Prancis pada tahun 2015. Terus ada Anyang Public Lab Project di Korea Selatan tahun 2016. Selain itu dia bekerja sama dengan teman-teman researcher dan teman-teman pekerja kreatif gitu. Tapi ini kreatifnya udah keterlaluan kadang-kadang, ini teman-teman HONF nih. Jadi Mas Doni sekarang aktif di sana, terus kira-kira apa yang mau kita bicarakan pastinya seru banget. Mungkin Mas Ari Wulu dan Mas Doni monggo, ini biar langsung kelihatan di studio terbang kita. Ini kita kayak terbang gitu. Monggo Mas Ari Wulu sini, Mas Doni sini. Ya, inilah teman-teman keren kita nih Pak Roni. Jadi Pak Roni ini kalau dulunya teman-teman kayak gini ini nakal, sok ngehack ini sekarang kita sudah ada wadahnya Pak Roni. Jadi kali ini kita sebenarnya pengen ngobrol tentang kekuatan-kekuatan industri yang berbasis teknologi informasi. Jadi Mas Ari Wulu ini selain musik juga summoner tadi yang saya ceritakan. Terus Mas Doni ini juga banyak bekerja sama dengan istilahnya fab lab yang lain atau institusi-institusi lain di luar negeri yang mau nggak mau paling sederhana adalah memakai internet gitu, paling sederhana. Nah inilah yang sebenarnya mungkin kebetulan ada Pak Roni di sini, nanti kita bisa diskusi dan kita ini juga harus menyiapkan Pak Roni, kita mungkin sepakat semua Pak Roni dan kita bertiga di sini itu kita sepakat semua bahwa mungkin kalau after pandemi kesannya terus selesai gitu. Tapi apakah ini 2022 ke depan, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang memang sekarang mulai menurun. Kita nggak tahu apakah besok naik lagi dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi minimal kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita Pak. Jadi Pak Roni nanti kalau ketemu teman-teman seperti Mas Ari, terus Mas Doni, ini mesti ngeyelan Pak. Karena nggak mau diem. Biasanya disuruh diem nggak mau nih mereka berdua ini. Jadi gimana nanti kebijakan pemerintah mewadahi teman-teman ini dan bisa bersinergi antara pemerintah dengan program-programnya. Dan teman-teman yang punya talenta yang kalau saya istilahnya menyewa Mas Ari Wulu untuk satu perhelatan gitu mahal Pak. Satu kali tampil dia mahal Pak. Jadi tapi inilah Jogja gitu. Inilah Jogja, kita bisa saling bekerja sama dan kita bisa saling membangun bersama. Mungkin untuk kesempatan pertama saya persilahkan Pak Roni, kira-kira ada kebijakan apa dari pemerintah Pak yang bisa diceritakan Pak Roni terhadap ini mulai berkurangnya pandemi ini
dan kira-kira apa yang dari pemerintah yang akan lakukan dan kita mungkin bisa support. Kesempatan pertama saya berikan dulu ke Pak Roni. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Bram. Selamat siang pada para narasumber, Mas Doni dan Mas Hariwulu, serta kepada seluruh hadirin baik yang mungkin datang di lokasi secara langsung maupun yang secara virtual gitu ya. Senang sekali karena pada siang hari ini saya ketemu dengan teman-teman milenial yang punya semangat dan kreativitas tinggi walaupun saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Memang COVID-19 ini merubah atau mengakselerasi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan maupun berbagai aktivitas. Gitu ya. Yang tadinya mungkin kita tidak membayangkan akan menggunakan teknologi informasi secepat ini, saat ini kita mempunyai keharusan untuk melakukan menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk tetap beraktivitas, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Ya. Kalau bicara tentang transformasi digital, memang ada 5 hal yang menurut Pak Presiden Pak Jokowi harus kita lakukan gitu ya, yaitu bahwa kita harus membangun infrastrukturnya dulu. Memang infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting ketika orang menggunakan teknologi informasi. Kita punya alatnya tapi tidak punya akses internetnya, ya podo wae kan gitu. Makanya pemerintah dalam hal ini pemerintah DIY saat ini juga sudah membangun berbagai infrastruktur, terutama jaringan internet di seluruh wilayah DIY. Terutama kita tujuannya adalah untuk memberikan akses-akses di tempat-tempat blank spot atau tempat-tempat yang secara komersial itu tidak menarik bagi investor, bagi penyedia jasa internet maupun penyedia jasa telepon seluler, itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, Pemda pada tahun 2020, sejak tahun 2015 sebenarnya, sampai dengan tahun 2020 kemarin, membangun sebuah jaringan backbone yang menghubungkan titik-titik lokasi kantor pemerintah daerah maupun sekolah, dalam hal ini SMA dan SMK, yang ada di Yogyakarta. Panjang jaringan fiber optik kita itu kurang lebih 600 km, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Jogja dan ujung utara dan ujung selatan. Walaupun itu sebenarnya belum selesai, masih banyak titik-titik yang saat ini masih blank spot gitu ya. Kemudian kita juga membangun berbagai data center yang kita kembangkan di Pemda DIY untuk memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Yogyakarta. Data center ini sudah kita amankan dengan sistem keamanan informasi dan terakreditasi ke ISO 27001. Kemudian kita juga bekerja sama nih mungkin dengan teman-temannya Pak Sariwulu dan Mas Doni untuk mengamankan sistem jaringan kita supaya apa yang kita lakukan ini aman dan nyaman ketika digunakan. Kemudian yang transformasi digital yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah dengan membuat roadmap atau rencana peta jalan yang harus kita jalani dan kita implementasikan sesuai dengan tahap-tahap yang kita lakukan. Dan sejak tahun 2017, jadi sebelum pandemi, Pemda DIY sudah membuat pergub terkait Jogja Smart Province. Jadi di sana ada blueprint yang harus kita implementasikan, kita laksanakan gitu sesuai dengan tahap-tahap yang kita lakukan dalam rangka transformasi digital. Walaupun ternyata ketika ada pandemi itu ada beberapa bidang yang diakselerasi. Ada beberapa hal yang harus kita akselerasi dan itu sekarang masih dalam proses. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah dengan mengintegrasikan berbagai macam informasi yang ada. Integrasi data dan informasi itu kita lakukan agar layanan-layanan diberikan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Terutama kemarin diakselerasi ketika ada pandemi ini, COVID-19 ini.
Itu kita akselerasi data-data kesehatan, kita integrasikan. Sekarang saya bisa punya data siapa yang sudah divaksin dan alamatnya di mana, namanya siapa itu ada. Kemudian yang sudah divaksin 1 kali siapa, yang 2 kali siapa, itu semuanya sudah bisa kita lakukan. Di DIY sekarang memang vaksinnya cukup tinggi, tapi ternyata data tersebut banyak orang yang KTP-nya non DIY. Nah, itu kita, karena akhirnya berbagai Iya, macam iya. data dan informasi. Kemudian itu kita integrasikan dengan data bansos dan sebagainya. Nah, di samping integrasi data di dalam lingkungan pemerintah sendiri, kita juga mencoba untuk mengintegrasikan di dunia lingkungan bisnis gitu ya. Sibakul Jogja, informasi terkait dengan keberadaan UMKM, itu kita integrasikan dan kita kolaborasikan dengan berbagai platform-platform yang dikembangkan oleh dunia bisnis. Kemudian Siap. yang keempat itu adalah terkait dengan SDM. Nah, SDM ini baik itu SDM-nya pemerintah maupun SDM-nya masyarakat menjadi concern-nya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. SDM-nya pemerintah itu karena kita bertugas untuk melayani masyarakat, maka kita harus punya SDM yang mumpuni agar perangkat-perangkat yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Kalau beli perangkat itu gampang sih, bisa gitu ya. Asal punya duit beli perangkatnya bisa. Tapi yang mengoperasikan mindset yang harus bisa membuat bahwa alat-alat itu bisa dimanfaatkan secara optimal itu menjadi concern kita semua. Nah, kemudian di samping kita memberikan layanan dan sebagainya, nanti kalau masyarakatnya tidak kita didik gimana? Masyarakat kita sudah pelayanan yang canggih dengan teknologi informasi yang bagus gitu ya, tapi masyarakatnya nggak bisa mengakses ya podo wae. Maka kita juga punya program-program untuk mendidik masyarakat agar dia bisa memanfaatkan teknologi informasi itu secara optimal dan bahkan mungkin kalau bisa digunakan untuk keperluan yang produktif, tidak hanya konsumtif, tidak hanya untuk menghabiskan kuota atau mungkin hanya untuk menghabiskan waktu, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, langkah kelima adalah membuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tadinya berupa kegiatan analog menjadi digital. Ini sangat susah gitu ya, sangat susah gitu. Karena itu membutuhkan proses dan perubahan mindset baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Bahwa mindsetnya sekarang harus mindset digital nih, mindset perubahannya harus mindset. Nah, itu menjadi salah satu concern kita juga ketika kita akan melakukan transformasi digital. Nah, apa itu regulasi yang sudah dilakukan? Nah, pada tahun 2019, jadi sebelum COVID itu sebenarnya kita sudah punya pedoman atau perda, peraturan daerah yang mengatur bagaimana teknologi informasi itu bisa digunakan. Ada 4 concern pokok yang ada di dalam aturan perda tentang pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan inisiatif Dewan DPRD DIY dan Dinas Kominfo DIY. 4 hal itu adalah yang pertama bahwa teknologi informasi harus bisa digunakan atau dikembangkan untuk keperluan layanan publik. Artinya layanan-layanan yang diberikan oleh masyarakat itu harus optimal mungkin menggunakan teknologi informasi agar lebih mudah, murah, efisien, dan transparan. Ya. Jadi kalau mudah, murah, tapi kalau tidak transparan maka itu nonsen gitu ya. Harus transparan. Jadi misalnya pelayanan itu antriannya 1, 2, 3, 4, walaupun dinaik duit ya tetap nomor 4 gitu. Tidak terjadi nomor 1 gitu. Itu mungkin ya. Ya, Kemudian yang kedua, teknologi informasi itu digunakan untuk keperluan peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu berbagai macam. Antara lain mungkin ini nanti penggunaan teknologi informasi untuk festival, untuk pertunjukan virtual, untuk pertunjukan budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi untuk mengatasi bencana alam. Kita tahu Jogja ini daerahnya sangat potensial bencana alamnya. Kita pernah mengalami gempa yang cukup besar tahun 2005. Bahkan kita punya Gunung Merapi yang saat ini juga masih aktif. Nah, kemudian kita juga punya bencana tanah longsor yang saat ini akibat adanya hujan yang terjadi di Kulon Progo ada tanah longsor. Nah, penggunaan teknologi informasi harus bisa membantu memitigasi pemerintah maupun masyarakat ketika akan terjadi bencana atau ketika terjadi bencana. Dan yang keempat, penggunaan teknologi informasi untuk ketertiban dan keamanan. Artinya bahwa
teknologi informasi harus bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang ada di Yogyakarta itu merasa aman dan nyaman ketika dia beraktivitas gitu ya. Maka kita memasang berbagai macam, misalnya contohnya memasang berbagai macam kamera-kamera, kemudian kita juga membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat yang sekarang sedang dalam proses agar masyarakat itu nanti nyaman ketika dia punya masalah itu bisa segera dilaporkan, diatasi dengan mudah dan murah itu, maka itu menjadi salah satu concern dari 4 hal yang ada di Perda tersebut. Nah, namun demikian ternyata masih banyak regulasi-regulasi yang harus kita rubah, harus kita jalani. Misalnya nanti sekarang ini sudah mulai nih pertemuan virtual atau mungkin pertunjukan virtual atau mungkin rapat-rapat virtual. Nah, kalau dulu mungkin kita harus mengisi daftar hadir dengan tanda tangan. Nah, sekarang gimana? Bisa nggak kalau kita foto di yang ada di itu menjadi salah satu daftar hadirnya, atau kita mengisi daftar hadirnya dengan menggunakan Google Form dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang harus kita rubah itu adalah itu. Jadi aturan-aturan digital dan mindset-mindset agar kita berubah menjadi digital. Keren. Itu keren. mungkin pendahuluan dari saya. Matur nuwun sangat Pak Roni. Wah ini menarik nih, ada poin-poin menarik yang bisa kita elaborate nih sekarang ini. Jadi kira-kira Pak, jadi saya tadi tertarik sama poin 5 tadi Pak, yang gimana sekarang ini teknologi informasi menjadi solusi gitu Pak. Jadi menurut saya ini juga sudah dilakukan Pak oleh teman-teman festival di Jogja. Salah satunya memang ini Mas Ari Wulu ini istilahnya penggiatnya Sumonar Pak. Jadi kemarin Pak Ngarso Dalem kita minta untuk membuka tapi posisinya seperti ini, jadi pakai green screen gini. Jadi ini juga menarik kalau maunya kita elaborasi gitu Pak. Nah mungkin memang nanti kita dari teman-teman Jogja Festival Pak, karena ini Jogja Festival ini adalah platform kumpulan dari teman-teman festival Pak Roni. Jadi ini bukan festival ya Pak. Jadi ini saya harus menjelaskan beberapa kali karena dipikir Jogja Festival ini another festival Pak. Bukan, jadi ini adalah platform dari teman-teman festival yang ada di Jogja untuk bekerja sama dan bersinergi, yang nantinya juga kita bisa bersinergi juga dengan para stakeholder Pak, termasuk nanti dari Kominfo. Jadi kemarin kita juga sudah diinformasikan tentang Visiting Jogja, ada aplikasi baru tentang Visiting Jogja ini juga menarik, yang bisa langsung terkoneksi dengan Peduli Lindungi dan lain-lain. Ini menurut saya juga selamat Pak, saya merasa bangga menjadi orang Jogja gitu, karena ternyata teman-teman dari OPD juga memikirkan sampai detail-detail seperti itu. Mungkin saya bisa lempar ke Mas Ari Wulu terkait tadi poin kelima tadi, gimana kita sekarang mengenerate istilahnya dengan kondisi yang seperti ini, karena kita nggak tahu sampai tahun depan apakah kita sudah bisa offline atau tidak. Tapi kira-kira mungkin Mas Ari Wulu bisa cerita kemarin gimana Sumonar berlangsung atau pengalaman-pengalaman selama ini gitu, selama 2 tahun kita kena pandemi ini. Terus mungkin harapannya Mas Ari Wulu. Jadi biar ini mumpung ada Pak Roni ini di sini, jadi kita bisa bersinergi langsung kira-kira apa yang dibutuhkan, terus kemarin kendalanya gimana dan seperti apa, kita bisa dicerita di sini. Monggo Mas Ari Wulu. Terima kasih Mas Bram, terima kasih juga teman-teman Jogja Festivals Forum and Expo yang sudah mengundang untuk bisa ngobrol di sini. Ini juga, ini keren banget ini teman-teman pekerja event bisa tahun ini juga bantuin Jogja Festival Forum and Expo, ini komitmen yang luar biasa. Aku kalau nggak salah dari 2019 ya. Dari awal. Ya, 1 tahun BC. Before COVID itu kita harus punya itu ya. Iya, 1 tahun before COVID ya. Iya. Iya, Kulon ini Pak Roni kita belum pernah ketemu, tapi saya sering berhubungan dengan beberapa teman di Kominfo DIY. Saya juga sangat mengapresiasi bagaimana usaha Pemda DIY dalam hal ini di jaringan teknologi dan internetnya itu buat saya lebih pesat tanpa didukung tanpa didukung infrastruktur nasional gitu. Ya terus mereka berinisiatif untuk membuat sesuatu itu buat saya keren. Terus dilalah ini dilalah. Kemarin itu saya ngonek-ngonek ke salah satu vendornya
mungkin Pemkot Jogja ya. Jadi ada bantuan dari Kominfo Pemkot Jogja itu membuat jaringan fiber optik di kampung saya Pak, di Sorosutan. Tapi fiber optiknya tuh lewat atas, jadi pakai tiang. Nah terus penempatan tiangnya itu di beberapa rumah warga tanpa persetujuan. Nah itu di satu sisi saya mendukung, ini keren ini Pemkot memberikan Fiber bantuan optiknya keren. fiber optik ya, tapi ya pelaksanaannya ya kayak gitulah, mungkin vendornya vendor yang nggak mahal gitu ya, jadi waton. Tapi yang buat saya sangat menarik, ketika kemudian pemerintah baru sadar bahwa internet itu keren. Nah harusnya internet itu dari dulu udah keren Pak. Apalagi teman-teman di Jogja, nyuwun sewu ini Pak Roni. Saya yakin dari zaman MIRC, dari zaman deep web, Lawas, itu iya jaringan seluruh dunia itu mengakui betapa nakalnya para hacker Jogja. Hacker itu bukan negatif ya Pak, hacker itu seorang programmer. Jadi Jogja itu punya potensi yang sangat bagus tentang dunia digital. Jadi orang Jogja yang benar-benar berkiprah di digital, programmer atau apapun itu bukan orang yang gumunan. Sementara banyak orang sekarang gumunan, wah internet ki jebol iso nyambung ki rasa, internet ki iso nggo gawe pertunjukan. Kami sudah melakukan itu di tahun 96 Pak, waktu itu harus konser dengan Perancis bebarengan pakai Skype. Ya, Sayangnya waktu itu menterinya ngomong internet cepat buat apa, jadi nggak ada internet cepat yang bisa menunjang kami. Pun hari ini, kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman Sumunar, Sumunar itu adalah festival video mapping dan karya seni berbasis cahaya Pak. Tahun lalu kami sangat kebingungan karena tiba-tiba kami kalau boleh kita menyepakati bersama ya ini teman-teman Jogja Festival yang lain. Tahun 2018 dan 2019 itu masa keemasan para seniman dan pekerja kreatif. Tiba-tiba di puncaknya ini tahun 2019 itu kita udah mau meroket itu loh. Semuanya tak pikir menyepakati ya, entah itu di kuliner, kriya, di teknologi maupun di pertunjukan, itu tak pikir semua menyepakati. Nah ketika mau tinggal landas di Februari, tiba-tiba di handbrake ini, yang gesut mobilnya. Nah ketika gesut, teman-teman ini orang yuk mengelembek yuk, ngenteni bantuan sama pemerintah, enggak. Mereka tetap bergerak, mereka berusaha beradaptasi. Mereka berani pivot dari yang dulunya biasanya naik pentas langsung akustik gitu ya. Bukan ridersnya itu makanan yang mewah-mewah. Tiba-tiba mereka harus berganti jualan beras dan jualan pakaian di hari ini. Itu banyak Pak. Dan itu enggak masalah buat teman-teman ini. Kalau pemerintah tanya, nasibnya konco-konco kreatif kapi? Aman, tenang. Pemerintah aman-aman saja. Teman-teman aman-aman saja dan pemerintah juga aman-aman saja. Nah, di saat yang seperti itu tuh kami tetap bergerak, berusaha mencari solusi bagaimana bisa tetap berekspresi. Catatannya ini ya, bisa untuk berekspresi dan berkreasi, bukan hanya untuk mencari uang, bukan. Tapi bagaimana kami bisa berekspresi dan berkreasi. Kami kemudian menemukan platform karena tidak bisa berjumpa secara langsung, ya otomatis harus jarak jauh. Dan teknologi itu biasa saja dan baik-baik saja. Kalau dulu belum ditemukan WhatsApp atau Telegram atau Zoom atau Google Meet, WeChat atau apa saja sebutlah, apa saja. Dari dulu sudah ada yang namanya merpati pos, saling kirim kabar melalui burung merpati. Dan itu sama teknologinya, hanya mediumnya saja yang berbeda. Berkirim kabar, titik. Teknologinya itu hanya berkirim kabar. Mediumnya berganti, saka doro. Terus kemudian nyemplungke neng kontak pos, yuk. Terus ada orang yang ngambil, nganterke numpak sepeda, lalu nganterke numpak motor, lalu mobil warnanya orange. Lalu kemudian kita berganti dengan ada Yahoo Mail, Gmail, kalau teman-teman ngerasa ada Mail City, Gravity Mail, apapun itu ya, banyak sekali. Terus berganti lagi, tinggal mencet send, kolegamu yang di Amerika sudah tahu kabarmu. Lalu berganti lagi, kalau tahun 2020 yang paling saya kenali adalah suara audionya ngeluping di Zoom. Nah, ya itu yang terjadi. Jadi teknologinya sama, hanya berkirim kabar. Itu triggernya cuman itu, atau Mas. If A send message, B dan seterusnya. Itu wes codingnya seperti itu. Dan itu wes
baku. Nah, ketika kita berganti mediumnya ya nggak usah gumunan gitu, biasa aja. Tapi memang dari dulu harusnya infrastrukturnya memang dibangun. Jadi jangan sampai baru ada kesulitan, baru dibangun. Jangan case by case, jangan learning by case. Tapi kita itu bisa lebih maju di situ. Nah, di tahun 2020 Agustus, kami memutuskan kami biasanya bikin video mapping di 0 km. Nah ini feedback 2020 tuh kayak gini apa? Ini the sound of 2020. Ya. Kemudian di 2020 kami tidak bisa menyelenggarakan itu karena berpotensi mengumpulkan banyak orang. Solusinya adalah membuat pertunjukan yang berjarak. Lalu kami bingung bagaimana bisa membuat sebuah pertunjukan video mapping tapi di dunia virtual. Tidak ada solusi untuk itu, tidak ada yang bisa menggantikan itu. Tapi kami kemudian berinisiatif untuk membuat 3D kompleks kawasan 0 km. Terus aset 3D itu kami implementasikan ke dunia virtual. Lalu kami sematkan di website yang khusus kami siapkan untuk itu. Nah, untuk itu bisa dinikmati, kami memanfaatkan channel YouTube. Karena di channel YouTube kami bisa mengimplementasikan environment 360 tanpa harus saya bikin sendiri. Itu akan terlalu lama. Nah, ternyata di YouTube kami harus mengirimkan data gambar minimal 4K untuk bisa menghasilkan impresi grafis yang sesuai kami harapkan. Jadi kami nggak bisa main-main, loh mas, ku iso mau upload nganggo 1080. Yo iso wae. Tapi kene iki masalah grafis ya. Jadi iya hasilnya aku harus ngirim 4K. Dan di Indonesia Pak, yang streaming di YouTube pakai 4K belum ada selain kami tahun lalu. Itu saya bisa jamin, silakan tanyakan ke teman-teman di cyber building di Kuningan. Sampai ke Singapura ke jaringannya YouTube. Karena waktu itu kami ada yang support ke kami, seorang teman. Yang tiba-tiba 2 hari sebelum launching, karena itu yang launching kan juga Ngarso Dalem. Kami bikinkan virtual world-nya juga. Wegah kisinan, ndak wirang. Akhirnya kami beli 1 jalur langsung ke YouTube. Dan itu yang membelikan teman kami yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, dan itu nggak murah gitu loh. Ya, nah, sebenarnya berapa? Sebenarnya kira-kira bisa ratusan juta itu. Velfire lah. Oke. Ya. Ya, dan itu bisa dikonfirmasi langsung karena beliau itu salah satu punggawa digital internet di Jogja lah, itu semua orang di Indonesia juga kenal. Nah, ini yang kemudian bisa dibayangkan, gila ini, jangan-jangan festival ini bisa bikin kota satelit ini, karena dukungan komunitasnya itu jadi solid sekali. Nah, kami berharap apa ya? Ya kami maklum gitu ya. Pemerintah itu enggak hanya ngurusi 1-2 kelurahan, apalagi Indonesia itu ada 270 juta. Dibandingkan negara-negara maju paling cuma ngelola berapa juta, 60 juta, 25 juta. Finlandia itu paling berapa ya? Eropa cuma di bawah 60 juta. Rata-rata 5 juta bahkan. Ya bahkan iya sangat kecil sekali. Nah itu yang kemudian bisa membuat kami maklum. Tapi jangan sampai permakluman kami itu dimanfaatkan. Terus ora popo cacah Yogyakarta santai. Oh memang kami santai. Mungkin nggak bakal ada Gejayan memanggil 3 dan seterusnya. Tapi nggak bakal akan seperti itu. Tapi dari seniman-seniman ini jo mempertanyakan ini sakjane apa yang bisa kami bantu ya. Atau sakjane kepiye to ana masalah apa kayak gitu. Karena Ngarso Dalem sendiri selalu ngendika kalau Indonesia Jogja iki kudu maju loh. Cah-cah enom iki wangun-wangun. Ya. Mereka berpotensi digitalnya. Ya. Tak pikir ini saatnya mungkin Pak Roni tadi juga bicara cah-cah enom dilumpukke dasarnya ini boleh loh Pak itu nyenggoli teman-teman seniman karena teman-teman seniman itu enggak cuma ngeyel loh Pak. Enggak cuma nakal tapi juga sok-sok iso dijak mikir bareng. Gitu Mas Ram. Siap Mas Ari, ya Pak Roni. Jadi saya tadi untungnya udah tak kasih disclaimer ya Pak ya. Jadi ini teman-teman ngeyel nih, kita ngumpulin teman-teman ngeyel ini memang susah gitu. Tapi itu Pak, kerennya adalah teman-teman di Jogja ini saya juga ngalami sendiri gitu. Gimana tahun 2000-an itu saya harus menemani teman saya yang ternyata dia agen Interpol gitu.
untuk untuk ngecekin para hacker-haker di Jogja gitu. Jadi wah saya kaget sekali setelah 2 hari 3 hari nongkrong sama dia baru tahu kalau dia ternyata dia agen Interpol gitu. Nah, menurut saya ini jadi menarik Pak Roni. Jadi pengalaman Mas Ariwulu ini kalau umpamanya saya juga pas itu dengar cerita malah dari teman dari Jakarta gitu, gimana ada sebuah acara gila di Jogja yang streaming YouTube 4K gitu. pas pas saya nanya, "Kuwi info skondi?" Ada Bram, ini aku dari tim YouTube Indonesia itu menyiapkan khusus untuk streaming YouTube 4K gitu. Pas saya tanya-tanya, bul konco dewe gitu, bul sumonar ternyata. Jadi memang cukup gila Pak, jadi kebayang jaringan di Jogja ini memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi tadi tugas-tugas pemerintah yang memang umpamanya di area-area yang memang tidak secara komersial tidak menarik gitu, terus pemerintah kita juga harus mewadahi area-area seperti itu, tapi juga ada area-area kreatif Pak Roni, yang mungkin kita bisa sinergikan gitu. Jadi sekali lagi tadi jangan ojo digawe cahyuk joi gampangan. Ya, ya. Karena kita emang gampang Pak, kita gampang. Gampang banget. Di Tapi, WhatsApp selora gitu pasti mangkat slow ya Mas Bram. mangkat. Slow mangkat. Oh saya juga sama Pak Roni juga slow mangkat kok. Ya Pak Roni. Ya. Saya minta maaf nih Pak Roni karena mendadak juga ngabarinya gitu. Tapi kira-kira gitu Mas Ari dan Pak Roni ini saya juga pengen dengar nih dari Mas Doni ini. Karena juga Mas Doni ini juga sangat tergantung gitu dengan istilahnya jaringan internet yang ada di Jogja. Karena beliau ini juga sering mengikuti event-event internasional yang memang mau nggak mau harus memakai jaringan internet. Kira-kira pengalaman dan kira-kira pengalaman yang kemarin seperti apa? Kalau tadi sebutannya before COVID, BC gitu, 1 years before COVID gitu. Terus sekarang masuk ke COVID dan ini moga-moga ini mulai turun dan semoga kita akan ada penyikapan baru gitu. Apa kita sebut ini endemi atau apa nanti kita bisa sepakati gitu. Nah kira-kira kalau Mas Doni cerita kemarin terus nanti relate-nya kita ke depan ini mau seperti apa? Kira-kira gitu. Oh ya, selama ini kita diskusi juga monggo bisa lewat chat atau lewat Slido kalau mau memberi pertanyaan. Jadi jangan menunggu kita langsung aja karena ini kalau kita ditunggu rantai-entek nih ngobrol karo cah-cah edan ini gitu. Monggo Mas Doni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jogja Festival yang sudah memberi kesempatan kita, karena di sini saya sebenarnya tidak pengen mewakili secara pribadi ya. Saya mewakili teman-teman dari HONF juga dan teman-teman yang lain. Langsung saja sebenarnya di tahun 2020 semenjak ada COVID tidak ada yang siap, gitu kan, di seluruh dunia. Setuju. Bahkan dengan teknologi yang paling canggih pun di dunia pun juga tidak siap. Tidak ada yang siap gitu. Jadi semua kelabakan komunikasi, kelabakan interaksi semuanya terjadi di segala sektor. Bahkan sampai ke sektor-sektor yang dulunya kita itu harus langsung ketemu. Bahkan ada beberapa seperti yang cukup memang menyulitkan itu seperti sektor-sektor terutama yang paling penting itu adalah sektor kesehatan dan beberapa hal lain seperti sektor kesenian dan lainnya yang selalu berinteraksi gitu. Awal-awal itu semua kita kebingungan, di Jogja kebingungan, semua kebingungan, acara mau nggak mau ada yang batal atau ada yang gimana, semua tidak ada yang itu, dan setiap setiap orang atau setiap komunitas atau setiap festival, setiap event itu punya cara sendiri-sendiri yang dikembangkan masing-masing. Karena tidak bisa mencontoh siapa-siapa ini. Mau nyontoh siapa, mau bikin festival harus online, terus yang sebelumnya kan belum ada. Terus mau nyontoh siapa juga bingung. Akhirnya semuanya punya inisiatif dan perkembangan masing-masing. Di luar semua masih banyak kekurangan, masalah itu semua. Nah, yang paling kerasa adalah koneksi internet. Kita nggak bisa berbohong ya. Istilahnya nge-lag sedikit saja pesertanya sudah teriak kan gitu. Ngehang dikit langsung dari panitia sudah nyiapin semua infrastrukturnya udah bagus, udah siap-siap, udah mau pameran, koneksinya down. Terus pesertanya juga yang lihat ya pada istilahnya ya kecewa lah kan gitu. Nah ini
pengalaman yang pernah saya rasakan di beberapa acara mulai dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Di tahun 2020 kemarin itu kita pernah bekerja sama dengan satu organisasi di Jakarta. Kita bikin sebuah semacam kompetisi sebenarnya, disebutnya kompetisi untuk menampung ide-ide tentang bagaimana mengakali atau meng-cheating pandemi ini dari segi apapun, dari segi kesehatan, teknologi, ekonomi, kesenian dan lain sebagainya. Nah di situ banyak sekali ide-ide yang muncul. Di bagian kesenian ada yang istilahnya memunculkan ide untuk membuat sebuah ruang virtual di mana dia mencontoh beberapa game online yang berbasis pada istilahnya nyebutnya itu game online. Simulasi itu Mas. Jadi ada yang dia mencontohkan kayak kalau pernah dengar nama game The Sims gitu-gitu. Nah itu ya, mereka mencoba untuk mencontoh itu dan istilahnya membuat inovasi dari situ. Lalu ada juga yang istilahnya dia membuat sebuah platform yang mampu memberikan komunikasi yang secara cepat antara peserta. Jadi ini event ya, konteksnya event. Jadi dari peserta dan langsung narasumber. Itu yang platform dalam satu event gitu. Jadi tidak via email, tidak via WhatsApp, tidak via apapun. Jadi mungkin ini sekarang sudah ada, tapi kemarin awal-awal itu mungkin belum ada gitu yang bisa itu. Biasanya itu kalau interaksi itu kan kalau di TV-TV kan biasanya via telepon, via itu. Nah, itu terus kesulitan sebenarnya banyak sekali kesulitan. Sebenarnya ada teman kita yang ikut Sumunar juga Mas, Wulu Ari Wulu. Jadi itu juga dia juga kesulitan karena gini Mas, terutama di ranah seni. Orang itu kan kalau ngelihat karya seni kan perspektifnya selalu beda-beda ya. Gitu ya. Saat kita datang, orang itu mau lihat dari jauh, dari dekat, dari kanan, dari kiri, gampang gitu. Tapi saat kita harus mendokumentasikan, lalu itu di-share di online, itu kan kadang-kadang angle-nya cuma satu, gitu. Angle-nya satu, bahkan maksimal mungkin 3 lah. Itu kalau seniman-seniman yang istilahnya gak duit-duit tinggal tuku kamera apik kan susah juga tuh Mas. Nah itu makanya terus akhirnya itulah kesulitan yang terus kita harus mendokumentasikan, harus bikin angle-nya yang bagus, wah ini kelihatannya bagus, tapi kok setelah dilihat di hasilnya kok biasa saja, dari sini bagus. Nah itu kesulitan. Terus terakhir ini di 2021 kita juga ikut event di di salah satu pameran di Jakarta juga, itu juga online, full online. Itu juga kita kesulitan, bukan kesulitan sebenarnya, istilahnya kayak harus beradaptasi untuk membuat karya kita terlihat baik dalam bentuk apapun. Nah, ini salah satu kelemahan adalah sebelumnya kita hampir bisa dikatakan tidak pernah berpikir untuk mendokumentasikan atau tidak mempunyai expert untuk dokumentasi. Kita kan seniman, kita hanya istilahnya bikin karya, terus nanti biasanya kalau dalam satu pameran ada tim dokumentasi yang biasanya dia akan menyorot dokumentasinya, udah itu terus kalaupun nanti diupload di sosial media kelihatan bagus dan sebagainya. Nah, banyak seniman-seniman itu yang tidak punya, istilahnya bukan tidak punya ya Pak, istilahnya karena tidak expert untuk mendokumentasikan jadi bingung. Di sisi lain mau bayar tim dokumentasi juga budgetnya mahal gitu kan. Kalau cuman yang ngecek-ngecek nanti jadinya jelek. Tapi kalau mau bagus kok mahal gitu kan. Sedangkan katakanlah ini dari festival atau dari event ada biaya untuk membantu produksi dan sebagainya tidak banyak karena pandemi. Jadi dananya enggak banyak. Jadi hal-hal itulah yang istilahnya tidak yang harus mau enggak mau harus diadaptasi gitu, diadaptasi oleh kita. Dan satu lagi terakhir, sekarang semua festival main exhibition-nya pasti online. Walaupun di 2021 ini sudah mulai ada yang offline gitu. Tapi selalu yang mainnya itu online. Yang offline sudah mulai. Nah, saya sih kemungkinan akan melihat bahwa ini akan bertahan terus. Karena dulu sebelum 2020 atau tadi sebelum BC tadi, online itu jadi side, jadi sampingan. Offline utama,
yang online sampingan. Nanti ya kalau ada foto ya diupload, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau sekarang ini menjadi suatu istilahnya bisa disebut juga kebiasaan baru di dunia festival dan exhibition di seluruh dunia, bahwa ini sekarang online itu juga penting, sama pentingnya dengan offline. Jadi sektor-sektor yang lainnya yang mendukung untuk exhibition online itu akan diperhatikan benar-benar. Nah ini merupakan suatu, bisa dikatakan akan jadi satu istilahnya job baru atau pasar baru untuk siapapun itu, sehingga nanti setiap satu festival itu pasti akan ada tim offline dan tim online, pasti harus ada. Nah itu ini saya yakin tidak berhenti setelah, walaupun ini pandemi selesai, saya yakin sangat yakin tidak akan selesai di sini. Jadi tidak akan berhenti, pasti akan berlanjut karena akhirnya mau tidak mau kita merasakan nilai positifnya dari online, bahwa festival kita ataupun karya-karya kita akhirnya bisa dinikmati tidak hanya orang-orang di sekitar atau di kota itu saja, tapi bisa di luar negeri, bisa di mana, tergantung kita cakupannya mau gimana, itu kita bisa sampai. Nah itu kedepannya saya yakin pasti akan jadinya seperti itu. Oke, sip. Ya, jadi dari 3 narasumber ini tadi menarik ininya. Jadi gini Pak Roni, mungkin kita bisa ini, karena saya masih menunggu pertanyaan juga dari teman-teman yang online gitu. Tapi ini menarik Pak Roni, jadi menurut saya potensi-potensi teman-teman di Jogja ini juga sayang dilewatkan gitu, sayang kalau tidak disinergikan gitu Pak. Jadi saya juga mengalami, saya mengapresiasi juga istilahnya kerjanya pemerintah Jogja gitu, terutama di bidang IT itu, Kominfo gitu. Gimana saya kemarin juga beberapa kali ada program di kota lain, saya nggak berani nyebut namanya gitu karena nggak enak gitu. Itu kalau di kota lain itu kita mau bikin Zoom aja atau Zoom meeting atau apalah webinar gitu. Itu kita harus nyiapin orang untuk datang ke tempat orangnya. Wah ini lucu ini. Jadi kita harus ngirim tim kita untuk mendatangi si orang ini untuk menyiapkan internetnya Pak. Jadi itu yang tidak terjadi di Jogja. Saya di Jogja ini nyaman sekali. Jadi kalau kita ketemuan mau dimanapun asal dia di Jogja gitu, itu istilahnya kecepatan untuk Zoom, transfer data, terus kita ngirim istilahnya meeting. Kalau Zoom meeting kan benar-benar kita harus kadang-kadang harus langsung gambar di depan komputer, diliatin, terus kita kasih komen gitu. Itu cukup mumpuni gitu, cukup mumpuni. Nah ini yang menurut saya yang harus kita sinergikan Pak Roni. Jadi apakah sinerginya ini mungkin pemerintah punya program apa gitu yang ini kalau di Jogja Festival ini kan hari ini Pak data kita itu ada 72 festival aktif gitu. Bayangkan Pak kota sekecil ini, saya kemarin kebetulan juga habis dari Toba gitu. Ternyata ukuran Danau Toba itu lebih besar daripada kota Yogyakarta. Jadi kalau kebayang nggak kalau kota Yogyakarta yang tidak lebih lebar dari Danau Toba, itu ada sekitar yang di kota Pak ya, yang di kota itu sekitar 30 festival Pak. Kita belum ngomong yang di luaran kota Jogja. Jadi total ada sekitar 72 festival yang ada di data kita, yang kita punya datanya. Dan ini kemarin kita ngobrol-ngobrol, yang belum kita data atau yang belum masuk ke data kita, itu kira-kira masih ada sekitar 60-an Pak. Jadi kalau mau total itu mungkin 150 festival aja ada Pak di Jogja. Nah, festival-festival ini menurut saya juga kemarin kita juga tadi simposium tadi kebetulan juga ada Gusti Bendoro, terus ada Pak Erick Thohir tadi Pak sebelum kita tadi. Itu juga gimana istilahnya bahwa festival ini menjadi salah satu pertama bisa menjadi alat diplomasi. Kemarin hari pertama kemarin kita ngomongin itu Pak tentang festival menjadi alat diplomasi. Jadi kalau umpamanya Bapak tadi masalah vaksin tadi, itu bisa kita festivalkan, umpamanya gitu. Dan itu sudah dilakukan sama teman-teman PEJ Pak. Jadi yang mendukung acara ini adalah teman-teman PEJ, pekerja event Jogja ini. Kemarin mereka cukup gila membuat festival vaksin gitu. Menggawe festival vaksin tapi alatnya keluar semua Pak. Jadi ada LED di template kita neng-neng dan itu heboh Pak. Karena keselonen doan itu Pak. saking selone cah-cah PEJ itu Pak.
Jadi orang Jogja ini seloni gitu, keterlaluan kadang-kadang. Jadi alat semua keluar gitu dan cuma acara vaksin tapi semuanya teknologi gitu. Jadi semuanya pakai LED, terus pakai apa namanya untuk pendata juga mereka pakai counting gitu di depan TV-nya gitu. Nah, ini menurut saya jadi menarik, Pak. Kalau umpamanya teman-teman ini bisa disinergikan dengan acara-acara atau apa yang diperlukan, diplomasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Karena kalau saya ngomong demi Jogja, Pak, nah ini. Terus saya biasanya kalau pas sponsor nggak masuk atau ternyata sponsornya cancel gitu, yuk kata-katanya gitu, Pak. Demi Jogja loh ki bro gitu. Pas demi Jogja itu mereka langsung luluh semua, Pak. Jadi kalau Pak Roni nanti memang mau seperti itu juga siap, Pak. Kita kalau demi Jogja gitu biasanya luluh, teman-teman. Nah, ini yang bisa kita sinergikan, Pak. Tadi poin kelima tadi menarik menurut saya. Jadi pada saat kita ini setelah after pandemi dengan seluruh kekuatan kita yang ada di Jogja, teman-teman festival ini adalah sebuah kemarin simposium yang kedua adalah tentang tentang destinasi wisata yang sustain, Pak. Sustainable tourism destination gitu. Jadi bahwa festival kalau orang datang ke Borobudur, ini saya mungkin seumur hidup sampai hari ini, Pak. Saya udah umur hampir 50-an gitu. Mungkin baru 3 atau 4 kali, Pak, masuk ke Borobudur gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, dan penelitian kita memang terjadi. Penelitian kita kemarin kebetulan saya membantu teman-teman di UNESCO gitu. Penelitian kita juga menunjukkan orang di sekitar Borobudur itu bahkan ada 20% penduduk di sekitar radius 2 km dari Borobudur seumur hidup belum pernah masuk Borobudur, Pak. Jadi karena bagi mereka hanya nonton watu gitu. Hanya nonton watu. Jadi saya pada saat saya kecil dulu nonton Borobudur sampai hari ini ya Borobudurnya masih kayak gitu, Pak. Nek ngerti-ngerti Borobudur terus buka dadi ono jerone ono UFO ya baru saya lihat lagi mungkin. Jadi kira-kira itu yang menurut saya menarik, Pak, nanti di teman-teman Jogja Festival ini dan teman-teman ini juga tidak kurang-kurang istilahnya resource-nya, Pak. Tadi kalau saya sampai menemani agen Interpol itu kan juga sudah menunjukkan kalau ternyata Jogja ini memang hackernya ini memang kurang ajar gitu. Jadi tahun 2000-an, itu bayangkan itu tahun 2000-an. Mungkin itu kira-kira ada pertanyaan enggak ya? Bentar tak lihatnya. Oke, ini ada pertanyaan dari, ini pertanyaan pesanan tadi, oke nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya tentang apakah ada, Pak, jadi peran pemerintah dan para stakeholder dapat mendukung atau menciptakan kebijakan-kebijakan yang kemudian mendukung penyelenggaraan sebuah event virtual. Ini ada enggak, Pak, khusus umpamanya undang-undang atau perda atau pergub atau apapun lah gitu, yang memang khusus ada pendukungan ke situ, Pak. Jadi biar kita mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak. Kalau memang ada tentang itu, jadi undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang kira-kira bisa kita sinergikan, Pak. Kira-kira ada enggak, Pak? Monggo Pak Roni. Oke, atur nuwun. Ya. Teman-teman semua ini saya lihat memang punya semangat yang cukup tinggi. Tadi kalau bilang demi Jogja ternyata apapun akan dilakukan gitu ya. Ini suatu hal yang harus kita manfaatkan, potensi-potensi dan semangat-semangat dari teman-teman milenial itu harus kita manfaatkan. Nah, saat ini memang kita sedang mengalami transformasi digital gitu ya. Transformasi digital itu berarti perubahan. Dan perubahan itu terjadi sebenarnya sudah lama, hanya diakselerasi dengan adanya COVID-19 gitu ya. COVID-19, jadi seperti tadi misalnya festival yang tadinya harus mendatangkan kerumunan orang, sekarang harus tidak. Dan itu ternyata sudah diantisipasi oleh berbagai kalangan di Yogyakarta, terutama tadi ada pekerja event dan sebagainya. Nah, transformasi digital yang sekarang kita lakukan untuk Jogja, ini seperti apa sih dan bagaimana maturitasnya? Maturitasnya, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Kita kadang-kadang mengharapkan bahwa sekarang itu semuanya harus merubah pandangan kita bahwa harus menggunakan teknologi informasi. Padahal ada berbagai macam hal yang tidak bisa dilayani dengan teknologi informasi dan itu banyak.
Namun sebenarnya juga ada hal lain yang memang harus menggunakan teknologi informasi. Nah, transformasi inilah yang harus kita dorong terus-menerus, baik oleh masyarakat, dunia pendidikan, maupun dunia bisnis dan pemerintah sendiri, agar bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih baik, dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, transformasi yang seperti apa yang sekarang terjadi itu adalah bahwa perubahan mindset dari masyarakat maupun kalangan birokrasi ini masih berjalan, dan untuk Jogja harus saya akui lebih cepat dari yang lain, memang ya. Tapi masih ada juga yang masih gamang untuk berubah karena adanya transformasi digital ini, karena masih ada beberapa hal yang mungkin akan mengurangi porsi kewenangan atau mungkin porsi keuntungan yang dia dapat. Nah, oleh karena itu kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan transformasi digital ini di seluruh bidang. Kalau tadi mengharapkan apakah pemerintah daerah itu punya peraturan atau apa, monggo, kita itu kadang-kadang pemerintah itu tidak tahu apa sih yang dibutuhkan. Nah, kalau dengan adanya Jogja Festival Forum seperti sekarang ini, saya jadi tahu, oh ternyata teman-teman itu butuh ini toh. Nah, silakan teman-teman ini ngomong bahwa apa yang dibutuhkan. Kalau soal infrastruktur, misalnya kita punya infrastruktur banyak nih di seluruh DIY gitu. Kalau seandainya misalnya suatu saat kita diajak kolaborasi, Pak, saya ingin mengadakan pertunjukan virtual, tapi jaringan internetnya atau mungkin bandwidth-nya kita nggak punya. Oke, kita support. Kalau tempat itu memungkinkan untuk bisa kita support seperti itu gitu ya. Kemudian apa hal lain? Dan sekarang transformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di kantor saya, itu saya punya berbagai macam program sosialisasi, kemudian edukasi, literasi, dan sebagainya yang tadinya secara offline. Tiba-tiba harus berubah secara online. Nah, ketika saya berubah secara online, maka saya akan melibatkan banyak, gitu ya. Saya harus melakukan edukasi nih dengan masyarakat tentang COVID, gitu ya. Tapi kalau itu menggunakan metode yang biasa kita lakukan secara offline, pasti tidak akan nyampe. Karena apa? Mungkin bahasa birokrasi kita itu nggak akan menarik oleh kaum milenial, dan akhirnya kami mengajak nih netizen tolong bikin konten yang menarik untuk masyarakat. Seperti apa gitu. Kita bikin konten sama-sama dan itu kita sosialisasikan melalui media sosial gitu. Melalui media sosial, dan akhirnya itu menjadi sebuah konten yang alhamdulillah kemarin memenangkan anugerah Media Humas di tingkat nasional. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa kita lakukan, kita sama-sama melakukan kegiatan bersama-sama. Atau mungkin nanti ada sebuah festival atau yang seperti apa yang memang diinginkan, kita bisa mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Soal regulasi, mari kita bikin sama-sama. Karena yang namanya festival itu kan tadinya misalnya kita secara offline ya. Ketika itu orang kalau nonton festival itu masuk, bayar tiket dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita bikin sebuah festival yang orang tetap mau bayar, tapi mungkin aku hanya ada pertunjukan musik misalnya ya, ini misalnya mengide-ide aja. Misalnya ada pertunjukan musik secara offline, secara online akan menampilkan 10 lagu. Aku minggu di 30.000 mengrok lagu, naik 10 lagu 1.000 misalnya gitu. Nah, proses-proses adaptasi ke arah teknologi informasi itu memang sangat diperlukan oleh berbagai pihak. Jadi kolaborasi, inovasi dan kreativitas itu menjadi kunci keberhasilan dari transformasi digital yang sekarang kita lakukan. Nah, mari teman-teman yang dibutuhkan apa, kita siap support. Beberapa event, mungkin beberapa kegiatan sosialisasi, edukasi, atau mungkin penerangan atau literasi yang memang membutuhkan keahlian teman-teman semua, itu pasti akan kita rangkul. Kita kemarin juga bikin konten dengan melibatkan seniman-seniman Jogja supaya mereka tetap hidup. Saya berkreasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu itu bekerja sama dengan teman-teman seperti misalnya Mas Butet Kertarajasa, ada pertunjukan virtual, ada musiknya, ada dialognya dan sebagainya, itu dilakukan dengan secara virtual yang tadinya mungkin itu kita lakukan secara
langsung atau secara luring. Nah, hal-hal seperti itu kita coba untuk kita kolaborasikan dengan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa walaupun nanti itu pandemi itu berakhir, itu ada beberapa hal yang tetap berjalan secara virtual. Berdasarkan penelitian, misalnya itu 42% kegiatan yang dilakukan secara daring, walaupun nanti pandemi sudah berakhir, itu masih tetap berjalan secara daring. Seperti tadi dikatakan bahwa festival itu tadinya mungkin yang virtual itu hanya sebagai sampingan, tapi nanti mungkin setelah itu justru itu yang menjadi pokoknya. Nah, demikian juga berbagai macam kegiatan. 52% mungkin kembali ke normal seperti sebelum pandemi, tapi 42% akan berubah menggunakan teknologi informasi. Nah, hal-hal seperti ini mari kita lakukan bersama-sama, kita berkolaborasi, berkoordinasi untuk saling memberikan support yang baik. Saya sangat mensupport dan sangat setuju dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Jogja. Kalau misalnya nanti tadi pengen punya, tapi kalau 4K ya memang kita belum ada sih. Ya. Tadi kalau butuh 4K gitu ya. Tapi kalau butuh bandwidth misalnya 100 mega atau 1 giga, oke kita support nanti, cuma saya harap tempatnya adalah di tempat-tempat yang memang kita punya jaringannya, supaya nggak terlalu banyak narik kabel misalnya gitu. Itu tetap kita support, karena bandwidth yang kita gunakan itu kan sebenarnya secara maksimal itu hanya kita gunakan ketika jam kerja, waktu siang gitu. Setelah jam kerja itu banyak anggurnya. Maka saya membuat banyak wifi publik di beberapa tempat itu kita kerjakan wifi publik. Ketika sore kita sentor supaya bandwidth yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan itu hampir seluruh desa itu sekarang sudah kita support dengan bandwidth yang dibiayai oleh dana keistimewaan. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin nanti bisa kita kolaborasikan. Misalnya pertunjukannya malam, butuh di tempat ini butuh support bandwidth yang tinggi, silahkan. Beberapa waktu yang lalu pertunjukan Keroncong Plesiran yang secara virtual diadakan oleh Dinas Pariwisata, mungkin kerjasama dengan teman-teman yang ada di sini, itu juga bandwidth-nya kita support ada di Mangunan. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain membutuhkan, wah kurang demodal nih untuk bandwidth, kita kerjasama dengan Kominfo, insya Allah saya akan support. Mantap, siap Pak. Asik Pak, besok saya sowan ke kantor gitu Pak. Siap, mari. Kok juk langsung ini? Nah, daripada bandwidth kita kalau malam nganggur, mending Pak. gunakan teman-teman, silakan untuk hal-hal yang produktif. Nah ini Pak, mumpung ngomong Keroncong Plesiran, karena Keroncong Plesiran ini kan juga salah satu yang ada di Jogja Festival juga nih Pak. Nah, kalau kemarin Keroncong Plesiran itu kan di Mangunan Pak. Berarti itu kemarin tuh ada kabel juga Pak, ditarik dari sisi mana Pak? Kira-kira Ya, biar bisa kebayang. Oke, kebetulan kita itu membangun jaringan fiber optik yang menghubungkan SMA, SMK dan juga balai desa. Oh, oke. Nah, kemarin kita menarik kurang lebih 500 meter dari sebuah tempat untuk bisa kita koneksikan dengan jaringan fiber optik kita. Nah, monggo nanti kalau bisa komunikasi dengan kita. Jaringannya Pak Roni ada di mana toh? Saya akan menunjukkan di sini. Nanti kita support. Nah, mantap. Oke, sip, Pak. Nah, ini jadi menarik nih, Pak. Jadi karena sekarang ini juga banyak tempat-tempat yang eksotis gitu di Jogja, walaupun sebenarnya kita itu paling istilahnya, karena kita ini kan penggiat festival Pak, jadi kita itu kadang-kadang paling lucu kalau ada tempat viral dan itu cuma selfie gitu Pak. Jadi kita pasti akan jadi geguyon kita ini Pak di teman-teman Jogja Festival gitu. Kalau cuma sekedar selfie njuk viral gitu. Nah, ini sesuatu yang memang ya nggak bisa apa-apa karena memang penikmat kita masih banyak yang seperti itu Pak. Tapi poinnya adalah menurut saya juga ada tempat-tempat yang memang menurut saya umpamanya ini kelihatannya kita dulu pernah senengane rave party gitu. Biyen kita senengane rave party. Sampai sekarang seneng, udah nggak boleh. Rasa buka-buka. Oh iya. Jadi kalau rave party itu Pak, kalau ada party-party yang ada di area-area eksotis gitu yang memang itu istilahnya umpamanya di dekat hidden gem. Hidden gem lah istilahnya gitu. Di area-area yang menarik yang secara tempat itu nggak banyak orang datang gitu. Pada saat kita datang ke tempat itu kan keren banget Pak, kita menjadi salah satu orang yang bisa datang ke area itu gitu. Nah umpamanya kita bikin festival di titik-titik seperti itu pun sebenarnya memungkinkan ya Pak ya di Jogja itu. Karena memang sebenarnya jaringan di Jogja ini sudah
sudah apa istilahnya sudah terkoneksi seluruh tadi SMK dan balai desa gitu ya Pak ya. Ya, ya, betul. Oke, sip. Nah, ini jadi menarik nih informasi buat teman-teman semua para yang menghadiri online maupun offline. Jadi kita ini memang untungnya kita itu punya pemerintah yang memang sadar jaringan gitu. Kalau pemerintah pusat dulu pernah ngomong ngapain internet cepat, karepmu bukan urusan kita Jogja gitu. Ternyata Jogja tetap berusaha dan nyatanya hari ini juga Pak Roni dan timnya sudah bisa istilahnya sudah bisa membuktikan gitu kalau di Jogja memang jaringannya cukup kuat. Dan kita tadi bandwidth tadi juga menarik itu Pak, informasi yang menarik bahwa bandwidth yang sudah dibeli dengan dana IS itu sebenarnya bisa dipakai. Jadi kalau ada orang yang ngomong nanti saya belum pernah merasakan dana IS gitu Pak. Berarti ya itu ndobos ya Pak ya. Ya, sepanjang Malioboro itu kemarin kita beri bandwidth. Jadi sekarang kalau mau misalnya nggak punya pulsa datang aja ke Malioboro. Wah, oke. Berarti bisa bikin acara di sana ya Pak? Wah, bisa banget. Oh, oleh aja. Tapi aku harus ke Pak Dishub nggak ya ini? Lo Tapi jaringan. memang kemarin itu pada waktu level 3 itu kita matikan dulu supaya nggak ada kerumunan di sana. Ya. Oh, oke, siapa? Terus sekarang Oke. sudah mulai kita on-kan lagi. J. Rame sekarang, udah rame Malioboro. Udah rame ya? Ya. Oke, nah ini kan berarti kan sebenarnya jaringan dana IS itu juga bisa sampai ke jaringan yang kita pakai dan sebagainya ya Pak ya. Jadi ini informasi yang cukup menarik. Jadi kira-kira itu saya masih menunggu berapa menit lagi? 5 menit lagi? Oke, 15 menit lagi. Kalau masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, oh iya Pak, ini saya juga harus cerita Pak. Jadi kita ini Jogja Festival Forum ini sudah yang ketiga Pak Roni. Jadi kalau Jogja Festivalnya sebenarnya itu diinisiasi oleh Mas Ari Wulu dan teman-teman. Itu di tahun 2015 ya? Ya, inisiatornya ada 10 festival Ada 10 Pak. festival. Ada 10 festival. Ada Arjok, Ngayog Jazz, Yogyakarta Gamelan Festival, lalu ada Bedok Art Festival, Custom Fest. 15 festival. Ada 15 festival. Sorry. Itu ada itu Pak di websitenya Jogfest. Mungkin nanti websitenya Jogfest minta support dari Kominfo juga. Untuk hostingnya mungkin bisa dibantu hostingnya. Siap. Nah terus 15 festival ini mempunyai komitmen untuk bersama-sama menginisiasi gerakan menginisiasi asosiasi penyelenggara festival Pak. Nah tiap tahun itu dari tahun 2015 kami sebenarnya disupport oleh British Council awalnya. Lalu sekarang bergerak secara mandiri ya Din ya? Ya sekarang bergerak secara mandiri, bekerja sama dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah juga, dengan pemerintah pusat dan juga beberapa teman-teman di internasional. Nah harapannya kalau dari Jogja ini kita bisa bersinergi bersama nih Pak antara pemerintah daerah dan teman-teman ini kan jadi lebih solid. Jadi kalau nantinya internasional masuk untuk kolaborasi dengan kami gitu, ketika ditanyain, loh pemerintahmu, pemerintah ada di sini, tapi kami butuh jaringan yang lebih luas untuk membesarkan ini semua. Kan jadi ketok nek sepakat Pak. Nah, raketang ya kita padu-padu dikit gitu kan nggak apa-apa. Tapi ini Jogja kan seperti itu kan, laboratorium, kawah condro di muka memang seperti itu. Ya. Ya Pak. Oh ya, mungkin informasi ya. Provinsi itu punya aplikasi yang namanya Jogja Istimewa, silahkan download di Android. Itu salah satunya di sana adalah informasi event. Gitu ya. Jadi dulu sebelum pandemi saya staf saya itu sering mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan event-event dari Jogja Festival dan kita masukkan di aplikasi Jogja Istimewa. Sudah. Downloadernya mungkin sekarang sudah 100.000 lebih lah, 100.000 lebih. Dan kalau teman-teman mau lihat CCTV, melihat Malioboro dari rumah sambil tiduran bisa lihat dari Siapa? Saya pakai itu Pak. Saya salah satu downloader pertama dulu Pak. Oh, iya. Kan Kominfo juga ada JITV ya Pak ya? Betul ya, JTV. itu juga monggo silahkan kalau teman-teman itu punya produk-produk. Nah, memang baru tahun kemarin kita bekerja sama dengan
UCTV, jadi bisa dilihat melalui UCTV. Tapi tahun ini kita berhenti karena anggarannya kemarin dipakai untuk COVID. Nah, tahun depan kita mulai lagi, mudah-mudahan di UCTV bisa dilihat, dan kita sedang mengusahakan supaya bisa dilihat melalui TV digital. Tapi Ya, yang mantap. jelas secara streaming bisa dilihat dan melalui satelitnya Telkom bisa dilihat. Mantap Pak. Oke, sip. Berarti fasilitas-fasilitas itu banyak Pak. Jadi saya tadi Bisa cerita. digunakan, monggo Ye, silakan. Kalau ada film atau apa mau dikerjasamakan silakan. Gitu ya. siap Pak. Kita Promosi ngopi-ngopi event dulu Pak. Ngopi-ngopi dulu mungkin habis ini biar makin boleh, mari. solid itu loh, makin solid Pak. Ya, Ya kan? sip. Iya Pak. Ya, tadi saya cerita tentang Jogja Festival itu terkait sebenarnya dengan bahwa kita tahun kemarin Pak, Jogja Festival Forum tahun kemarin itu kita konsepnya adalah ASEAN Fokus. Jadi ASEAN Fokus itu kita ternyata setelah kita ngumpul dengan teman-teman festival di ASEAN, itu memang ada semacam kesepakatan atau semacam testimoni gitu dari beberapa teman-teman di ASEAN. Itu memang Jogja ini leading, Pak. Jogja leading karena tadi saya sudah ceritakan, dan 17 festival yang menjadi inisiator dari Jogja Festival ini juga istilahnya festival yang tidak main-main Pak. Karena festivalnya memang sudah skalanya internasional dan memang recognized by internasional gitu. Umpamanya kalau saya ngomong Jogja Gamelan Festival gitu ya memang satu-satunya di dunia ya karena Beberapa sebenarnya. ada beberapa ya. Ada beberapa. Oh tapi mungkin Tapi salah satu yang tertua. yang tertua atau YGF itu yang tertua gitu. Nah, sama juga umpamanya Jogja Biennale ya. Jogja Biennale itu juga ternyata saya baru tahu kemarin pada saat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kurator seni di ASEAN, ternyata yang bisa mengalahkan cuma Guangzhou, Pak. Jadi ASEAN bahkan kita tertua kalau di ASEAN. Itu Jogja Biennale itu, Art Biennale itu tertua di ASEAN kalau kita ngomong ASEAN gitu. Jadi memang akhirnya pada saat tahun lalu kita mengadakan acara Jogja Festival Forum Expo ini itu kita mengumpulkan teman-teman ASEAN, dan ternyata memang teman-teman di ASEAN secara tidak langsung itu bertestimoni kita itu leading gitu. Kita adalah leader festivalnya karena banyak dan memang semuanya skalanya internasional gitu. Kebanyakan skalanya internasional. Nah, ini yang menurut saya bisa dimanfaatkan Pak Roni. Jadi momennya di visiting Jogja atau di Jogja Istimewa atau di beberapa kanal-kanal lain gitu. Saya juga sering ketemu ada kanal lain dari momennya dinas lain gitu. Saya pasti akan ngomong kenapa nggak ditemplate kayak di Jogja Istimewa gitu. Jadi kadang-kadang saya juga sebel juga Pak karena tahu-tahu keluar aplikasi lain dari dinas itulah, lain. Karena kita harus berubah mindset. Nah, itu mindsetnya Pak. berubah untuk Siap. berkolaborasi. Yeah. Nah, ini nanti dorongan teman-teman ini juga akan membuat kita di kalangan birokrasi untuk Siap, merubah mindset kita. Ya, itu yang mau saya ceritakan Pak. Jadi kita itu semua di sini akhirnya berkolaborasi bersama, termasuk dengan tadi pekerja event Jogja gitu, yang akhirnya kita ini istilahnya punya kesepakatan bersama untuk saling membantu gitu Pak. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Pada tahun lalu kita melihat teman-teman di ASEAN itu memang kita punya kekuatan, salah satunya adalah gotong royongnya ini Pak. Gotong royongnya kerja bareng, terus saling mensinergikan dan saling mendukung gitu Pak. Nah inilah yang menurut saya menjadi kekuatan kita, walaupun terenyuhnya Pak, terenyuhnya kita di Indonesia itu adalah kota festival itu bukan di Jogja Pak. Kota festival itu yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu malah Banyuwangi umpamanya. Nah hal-hal ini menurut saya jadi poin-poin yang menarik, walaupun kita tidak pengen hanya dicap gitu. Kita sudah sepakat Pak di Jogja Festival juga tidak pengen cuma dapat cap terus menang gitu, enggak juga. Tapi memang kita akhirnya hanya bisa membuktikan bahwa di ASEAN pun kita itu leading Pak. Nah ini yang menurut saya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di OPD gitu untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi, dan secara ekonomi kita juga punya penelitiannya Pak yang diinisiasi oleh Jogja Research Center, Jogja Festival Research Center gitu. Kita ada Pak penelitiannya sudah disupport oleh British Council dan beberapa instansi yang lain.
itu juga menunjukkan bahwa festival ini bisa menjadi alat ekonomi gitu Pak. Secara ekonomi itu memang benar-benar, kalau kemarin saya baca bukunya agak panjang Pak, tulisannya agak panjang, tapi setelah saya baca, saya punya poin satu aja sederhana Pak. Pada saat kita ada main jatilan di kampung kita gitu, jatilannya cuma mungkin dibayar 5 juta Pak. Nah ini yang terjadi sama teman-teman festival sebenarnya. Jatilannya dibayar 5 juta, tapi pada saat kita menghitung uang berputar di sekitaran jatilan itu bisa ratusan juta ternyata Pak. Ya. Nah sementara teman-teman festival itu kayak jatilnya cuma dibayar 5 juta, tapi sebenarnya uang yang berputar di sekitaran teman-teman yang jatil itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah ini yang menarik, yang menurut saya bisa menjadi poin penting Pak, nanti kalau umpamanya Pak Roni, apa istilahnya, diskusi dengan OPD-OPD lain, ini kita bisa punya kesempatan untuk bekerja sama, dan kita sudah melakukannya Pak di Jogja Festival ini. Moga-moga kita bisa membuat satu di hari hari besok ya, hari ketiga, itu kita pengen membuat sebuah pertemuan Pak dengan beberapa OPD dan beberapa legislator dan beberapa pemangku kebijakan, yang nantinya kita pengen membuat satu kesepakatan gitu untuk menghadapi 2022. Jadi apakah itu nanti pandemi, endemi atau apapun nanti sebutannya, tapi tadi Mas Doni juga sudah ngasih clue gitu. Kalau memang tidak akan berakhir ya Mas ya, cara seperti ini. Jadi ini menarik, berarti teknologi informasi akan menjadi backbone kita Pak. Jadi kita angkat aja Pak Roni ini menjadi bapak kita untuk backbone itu ya. Bapak hosting Yogyakarta. Bapak hosting Yogyakarta gitu. Jadi itu Pak, kesimpulan saya mungkin seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama Pak, nanti kita akan atur waktunya, Jogja Festival akan atur waktunya untuk kita ngopi bareng Pak. Bersama teman-teman yang ngeyel-ngeyel ini, tapi seru gitu. Jadi nanti akan kita atur Pak. Kira-kira gitu Pak Roni dan teman-teman yang lain. Saya terima kasih sekali waktunya Pak Roni. Sudah. Saya juga senang bisa bergabung dengan teman-teman yang kreatif dan penuh semangat ini. Mantap dan Pak. Saya kelihatan muda. Mantap Pak. Mantap Pak. Tapi itu Pak, jangan kaget kalau kadang-kadang bahasanya teman-teman rodok ngawur gitu. Jadi kebiasaan. Saya kira sama aja, kayak saya banyak teman dengan teman-teman netizen itu ya bahasanya pokoknya. Nah, mantap Pak. Oh kita tidak sejahat itu Pak, tenang aja Pak. Kalau kita tidak Kita memperlihatkan muka di sini. Kira-kira gitu. Oke, mungkin begitu Mas Doni, Mas Ari, Pak Roni. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak-bapak, Mas-mas yang keren-keren ini. Jadi saya kembalikan lagi acara kita kepada MC kita, yang sekaligus menjadi direktur operasional di Jogja Festival. Jadi begitu Pak Roni, matur nuwun sangat. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Dintan. Monggo Mbak Dintan. Baiklah, terima kasih banyak. Ini diskusi siang hari ini seru banget ya. Kita dengan dunia virtual, realitasnya ternyata lebih seru ya Jogja ini ya Pak. Ini adalah satu penemuan luar biasa. Oke, baiklah. Untuk menutup sore hari ini, diskusi yang sangat bermanfaat. Kita kan namanya talk show ya, santai. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung acara talk show pertama, realitas virtual. Kami dari Jogja Festival Forum Nexo mengucapkan terima kasih untuk semua pembicara, Mas Wulu, Mas Doni, Pak Roni, juga moderator Mas Bram, untuk diskusi yang seru sekali. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali ya, acara Jogja Festival Forum dan Expo ini tidak dapat terselenggara atas kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Gitu. Terima kasih pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, The Ambarukmo Group, pekerja event Jogja, The Gadi Coffee and Gold, dan seluruh pihak yang telah memberi dukungan pada acara di Jogja Festival Forum Expo yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena banyak sekali ya kita sudah berkolaborasi. Baiklah, tanpa mengelama, terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, talk show 2 ya, nanti jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Recording stopped.